Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syobasiar dan sudah berarti kita kembali lagi mitra di gelaran Yongsok. Dan pastinya kita masuk di pengajian Ba'da Maghrib ya bersama Gus Edward Abu Bakar dari pesantren Al Barokah. Nah, untuk mitra Syobasiar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam, boleh mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86 1003 ataupun di nomor telepon 8847711 ya. Di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayam mami sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah di sebagian Bekasi sudah diguyur hujan ya Gus ya? Betul. Saya juga semalam kuyup. Ya, itu sengaja apa enggak Gus? Sengaja. Jadi saya ngetem, minggir. Ada saya ini hujan pertama. Saya hujanan Ya, ilah. Itu kurang lebih tadi malam jam 2:30 malam. Gitu. Lah kagak masuk angin Gus? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Hari ini temanya apa Gus? Hari ini kita temanya membahas kitab Ihya Ulumuddin di bab pertama. Iya, boleh silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja berada, semoga dimudahkan mendapatkan rahmat dari Allah dan juga diberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan yang mendengar dijauhkan daripada kesulitan dan dibanyakin duitnya. Amin. Mudah-mudahan juga yang saya hormati juga ada Ayang Mami yang menemani siaran pada sore menjelang maghrib ini, yaitu ada Ayang Mami dan Bang Neri. Mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat, juga banyak duitnya. Amin. Amin. Hari ini kita masuk ke kitab pembahasan Ihya Ulumuddin, yang mana di bab pertama kitab Ihya Ulumuddin ini karangan Imam Al-Ghazali, yang mana dalam bab pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan belajar. Rasulullah SAW telah berkata untuk nasihat kita, untuk arahan hidup kita, agar kita mencari dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kata beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib untuk kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada juga yang menerangkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya keutamaan menuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai wafat, sampai meninggal, sampai mati. Berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib, dan dari mulai lahir sampai kematian. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai, kalau bahasa orang Betawi ini, dari mulai dari maknya itu lahir sampai masuk ke lahat atau ke liang kubur. Menuntut ilmu itu wajib. Dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab pertama, bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat beberapa dalil mengenai keutamaan ilmu, yang mana diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berkata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan atau mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, insya Allah di antara kita, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pernah mengatakan dalam perkataannya, para ulama itu memiliki sebanyak 700 tingkatan di atas derajat orang-orang mukmin, di mana jarak antara derajat pertama dengan yang kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Pasti jauh dan lama nih. Dalam surat Az-Zumar, Allah juga berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna la ya'lamun. Allah berkata, adakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu sama? Pasti berbeda. Ada orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu, pasti berbeda.
Contoh halnya dalam satu kelas, ada orang yang paham matematika, ada orang yang tidak paham matematika. Dari pengetahuan saya sudah berbeda, pasti dengan kelakuan juga berbeda. Ada orang yang pintar untuk menggunakan media, ada yang tidak pintar atau tidak mengetahui menggunakan media. Tapi zaman sekarang jarang nih orang yang tidak menggunakan media. Bahkan nenek-nenek juga paham menggunakan medsos ya, Instagram, Facebook, apalagi ada tuh yang live tok apa betul. Jadinya semua orang, bahkan nenek-nenek, aki-aki pada live TikTok, ada yang tiduran di kuburan, ada yang mandi lumpur. Ini kan fenomena yang ada saat ini. Kita ambil baiknya deh. Ambil baiknya, yang nggak baik jangan ikutin. Misalkan kita ngeliat, wah mandi lumpur di sawah banyak ini, besok kita mandi lumpur, jangan, takut pada guding. Takutnya pada guding, pada kesrek kalau kata orang Bekasi mah. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama itu dalam arti adalah orang yang punya pengetahuan dan digunakan pengetahuan itu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada seseorang mengetahui ilmu akhlak, maka akhlaknya digunakan untuk beribadah. Ilmu fikihnya untuk beribadah kepada Allah. Ilmu media digunakan untuk ibadah kepada Allah. Apalagi dia banyak mengajarkan kepada murid-muridnya sehingga menjadi ladang dakwah dia untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan nasihat daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa sabdanya Rasulullah SAW, sehingga itu adalah ulama. Akan tetapi ingin menjadi ulama, salah satu pondasinya yang paling dikuatkan adalah mengetahui ilmu agama. Yang kedua, membawa ilmu agama ini untuk memajukan dunia, untuk memajukan negara bangsa, untuk memajukan dirinya, minimal dirinya zahir dan batin, untuk mengajak orang lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada firman Allah dalam surat Al-Ankabut 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, di mana tiada yang memahaminya kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Sekali lagi, Allah menerangkan perbedaan antara orang yang paham dan tidak paham, antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui, antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Contohnya, anak kecil baru umur setahun 2 tahun, dia lagi kepo-keponya itu nih, lagi kepo-keponya, apa aja tanyain. Emaknya lagi goreng, mah ngapain? Lagi goreng apa? Goreng tempe. Tempe itu apa? Wah, rewel banget. Karena apa? Lagi kepo-keponya, lagi ingin tahunya. Nah, ketika itu dia mendapatkan ilham dari Allah agar bisa memiliki pengetahuan, agar bisa menghadapi kehidupannya ini dengan pengetahuan. Makanya ujian orang tua adalah bukan rewelnya anak, akan tetapi ujian dari orang tua, dari anak terhadap orang tua, yaitu kesabaran dari orang tua untuk mendidik anaknya agar anaknya bisa kita kasih pengetahuan, bisa kita kasih arahan, bisa kita kasih kesabaran, bisa kita dekatkan dirinya buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sama depan anak kita jangan ngelakuin yang enggak nih. Nah, contohnya malam-malam lampunya dimatiin, dia nanya nih, ayah, mama kok lampunya dimatiin, kan selam gitu. Padahal emak sama bapaknya lagi tirakat itu, kayaknya lagi merenung berdua itu. Dosa. Bilang aja gini, ayah sama mama lagi mainan dulu ya dek, gitu. Biar kamu nanti punya saudara yang banyak gitu. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu di bab pertama adalah keutamaan ilmu dan belajar. Jadi kita semua, baik kaum muda,
kaum tua, atau yang paling kecil pun kita sama-sama belajar ilmu apapun, tapi yang paling kita kuatkan adalah ilmu agama. Biar apa? Kalau bahasa orang Bekasi begini nih, ketika ayahnya nih ngomong atau emaknya, ketika gua mati, ya gua nggak mau diimamin pas lagi nyolatin jenazah gua nggak mau diimamin yang lain, yaitu disolatin sama anak laki gua, diimaminnya. Karena apa? Satu, sunnah. Yang kedua, lebih afdolnya adalah yang mengimamkan adalah anak lakinya. Maka kita harus mengajak diri kita dan mengajarkan dan mengarahkan anak-anak kita buat paham agama. Yang kedua, ketika wafat kan dikuburkan tuh nih, habis disolatkan dibawa ke kuburan lalu ditaruh di dalam kubur kan ya. Kalau kita nih ahlu sunnah wal jamaah, sebelum sebelum ditutup pakai tanah, pakai papan, pakai tanah dan lain sebagainya, kita pertama kita buka tuh. Kita buka wajah kain kafan di bagian wajahnya, semua ikatannya dibuka. Biar apa? Karena apa? Itu ikatan cuma sementara. Biar ikatannya itu nanti setelah dicopot lalu ditaruh satu posisi. Biasanya orang Bekasi itu satu posisi, baik di kepala, semua dikumpulin. Yang kedua, diciumkan ke bumi 3 kali. Ini tanda bahwa manusia dari bumi maka kembali ke bumi, dari tanah maka kembali ke tanah. Yang ketiga yaitu diazankan di dalam lahat. Biar yang mengazankan minimal banget adalah anak lakinya. Anak perempuannya boleh kagak. Yang dibolehkan, yang diharuskan adalah anak laki. Kalau nggak, anak laki nggak ada, misalkan dia anaknya perempuan semua, maka saudara lakinya dari almarhum, baik adiknya, bahasa anak mamang, atau ndeknya, atau siapa saja, nggak ada, boleh kita minta tolong sama orang lain, salah satunya ustaz. Habis itu, setelah itu dipasang papan, terus diturunkan tanah sehingga munjung. Dibuat munjung itu kan tanda nih bahwa itu ada orangnya gitu. Kalau ngerata semua ntar yang orangnya mana ini kan gitu. Jadi kita paculin aja ntar pala orang pada bongklak nih gitu. Makanya ya itu kenapa kuburan kita pada munjung, itu tanda bukti bahwa itu ada orangnya gitu, ada jenazahnya. Habis itu ditalkinkan. Nah inilah sampai masuk ke liang lahat, ditalkinkan, kita ajarin tuh. Ketika ditanya man rabbuka, maka jawabnya Allahu rabbi, man imamuka Al-Quran, man nabiyuka Nabi Muhammad SAW. Diajarkan, ditalkin. Karena apa? Orang masuk ke liang lahat itu masih menuntut ilmu, masih dengerin ya nih. Karena apa? Menuntut ilmu itu dari lahir sampai masuk liang lahat. Itu kan jelas. Jangan sampai kok ditalkinin gitu. Kan begini dan begitu gitu. Nah, padahal kita talkinin adalah mengajarkan almarhum atau almarhumah biar bisa jawab nanti ketika malaikat nanya man rabbuka. Nah diajarin tuh sama anaknya atau sama ustadz. Wah, dia tadi saya diajarin tuh. Kali hidupnya dia taat kepada Allah, gampang zikir, gampang ibadah, maka yang diajarkanlah gampang terimanya. Terus kalau sudah diajarkan, baru selesai ditalkinkan kita tinggal. Nah selanjutnya apa? Doa. Habis kita kuburin, kita doain apa? Biasanya orang ada menyebutnya tahlilan gitu nih. Biar apa? Biar almarhum diampuni dosanya, dia kuburannya jadi raudhah min riyadhil jannah. Ini adalah ilmu agama penting, kudu mesti. Bukan hanya duit. Yang paling terutama dalam hidup ini adalah ilmu agama. Yang kedua ilmu umum. Yang ketiga, insya Allah kalau sudah memiliki ilmu agama dan ilmu umum, kita mendapatkan keberkahan berupa daripada nikmat-nikmat Allah, salah satunya banyak duitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian penyampaian dari saya. Ya, baik, untuk mitra Jiwasir, bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita di sore ini ataupun kajian Islam ya, boleh mitra silakan ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003 ya. Baik, sudah ada pertanyaan. Ini dari saya pribadi, Gus. Sehingga saya mau nanya itu Gus, kalau misalnya kita lagi haid gitu atau berhalangan, terus kita kan keramas nih Gus, terus rambutnya itu rontok, begitu kan? Nah itu gimana? Oke.
Tidak haid pun kalau namanya rambut itu dikumpulin terus dikubur. Apalagi haid itu kan lagi kosong, bahasa simpelnya kosong, malaikat lagi nggak mau deketin karena kita lagi punya hadas. Hadas besar lagi kan begitu. Maka ketika haid dikumpulkan rambutnya dikumpulkan, dijadikan satu. Kalau bahasa orang dulu masih liatin pada dilintingin tuh, pada lilit gitu kan ya. Itu bagus tuh. Habis itu dipendam di tanah. Oh gitu. Dipendam di tanah, jangan diselipin di balai, jangan selipin di menggel gitu, jangan. Tapi ntar cucu yang nggak tahu dikorek-korek. Ini apa nek? Jenggot. Disangkain dia pertama jenglot, yang kedua itu sangkain dia ini sarang burung. Dan katanya emprit masuk ke sini deh gitu. Makanya bagusnya dipendam dikubur begitu nih. Oh gitu. Biar Jadi nggak boleh dibuang gitu aja. Nggak boleh nih, nggak boleh. Jadi kan sekarang udah jarang tanah, Gus. Jarang tanah. Semuanya dipelur. Gampang nih. Kita pakai cara kita punya pot nih. Oh gitu. Kita punya pot, kita isi tanah. Oh, Nah gak apa-apa kita tanemin, ntar kita korek-korek dikit masukin dah gitu. Karena kan rambut itu sampai kapanpun dia tidak akan hancur nih. Iya. Kalau kita dipendam nih ketika sudah mati, semuanya hancur. Salah satunya yang enggak itu rambut. Makanya lebih bagusnya jangan sampai ada fitnah. Terus yang kedua, takut diinjak-injak orang, jadinya kita malah ada dosa dah. Itu maka lebih bagus, lebih baik caranya bagaimana, kayak yang penting dipendem atau diselamatkan daripada fitnah. Karena wanita ketika lagi haid itu kosong, jadi setan itu mencoba untuk deketin, untuk merasuk, untuk apapun lah. Makanya kita sebagai wanita jangan sampai kecolongan sama membedik dan demit dan lain sebagainya. Walaupun dari rambut yang sudah rontok itu. Iya, bagusnya dikumpulkan, dipendem. Baik cewek ataupun cowok gitu. Kalau yang head mah cewek nih. Iya. Nah, tapi yang rontok itu kan bukannya cewek doang. Iya. Itu cowok juga ada yang rontok, maka bagusnya dikumpulkan, dililit, dipendem. Iya, baik. Selanjutnya ini sudah ada dari Mbak Diah, ini di Bekasi. Apa hukum memajang kaligrafi di rumah, Gus? Memajang kaligrafi. Kalau kaligrafi itu adalah kalimatullah, kalamullah, ya kan? Ataupun kalimat hasanah, bagus, nggak apa-apa. Kalau saya malah begini, saya pernah nanya sama kiai, boleh nggak saya memajang foto ulama? Lah boleh. Karena ulama itu mendekatkan diri kepada Allah minimal banget, karena kita melihat ulama, kita hidup. Ya Allah, ini di rumah saya ada foto ulama. Seminggu saya belum sholat. Ini kan ke bawah tuh nih. Nah itu arahan. Kaligrafi pun sama. Ada kaligrafi. Bahasa simpel begini nih, ketika masuk ke rumah ada tulisan tuh, Assalamualaikum, kita beli itu yang gocengan gitu. Nah itu kan kita ada acuan, ada arahan, ada bahasa rambu-rambu dah. Ada rambu-rambu, itu bagus, gak apa-apa. Yang nggak boleh maaf nih, dia bang tamu, ada artis Korea, pakai baju belum kelar gitu. Takutnya ketika saya main, waduh ini apa? Saya seneng jadi mandang ya gitu. Jadi lama dari lama dia. Iya, aturan saya ngopi segelas jadi minta 4 gelas. Karena ada pandangan yang luar biasa nikmatnya. Begitu. Oke, baik, selanjutnya dari Yana. Ini mau nanya nih Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memberi sesaji di tempat tertentu termasuk dari kesyirikan bukan itu? Iya dong. Jadi gini, kalau kita lagi kumpul kita baca doa, nggak banyak dah baca doa, cuman kita baca doa yuk biar kita semua sehat walafiat panjang umur, Al-Fatihah, kan begitu tuh Di depan kita ada kue, ada kopi pahit, kopi manis gitu ya. Lah gak apa-apa, tapi minum. Jangan ditaruh terbuang. Nah satu, yang kedua kalau ditaruh misalkan di ancak lah, bahasa ancak ya, di bawah pohon atau ditaruh di makam ya jangan. Mubazir, apalagi ayam bekakak, mending di rumah saya taruhnya, ntar saya makan gitu, daripada di sono mubazir. Emang satu sisi binatang liar ntar yang makan nih. Iya. Tapi kan musyriknya, satu mubazir, yang kedua musyriknya. Kalau kita sama makhluk percaya,
Kenapa kita nggak percaya sama Sang Khalik, sama pencipta kita? Jadi sesajen. Sesajen itu sebenarnya boleh kan, sesajen itu dari kata sajian. Boleh di rumah kita nih ada nenek kita doyan bergemplong, lah taruh aja, yang penting jangan banyak-banyak, seperti jangan kasihan nenek ntar giginya pada lino. Begitu, itu namanya sajian, sajian, gak apa-apa, yang penting maksudnya baik, hasilnya baik, begitu nih. Ya. Baik, selanjutnya dari Babe Thohir, dia mau nanya nih, apakah termasuk bid'ah jika baca zikir hanya itu aja? Oh enggak dong. Kalau bahasa saya gini, lebih baik zikir itu aja daripada kita daripada kita ganti, kagak ngerti dan nggak tahu bacaan. Misalkan saya bisanya ya Allah, ya udah ya Allah aja. Dihitung boleh, nggak dihitung, maksudnya selonong gue aja kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak apa gitu, nggak bid'ah. Yang disebut bid'ah itu kan tidak ada, pertama tidak ada di zaman Rasul. Ini kita orang bid'ah nih. Iya. Mami ada nggak di zaman Rasulullah? Jadi kayaknya udah ada. Bang Jerry kayaknya udah ada itu. Nah, kita orang bid'ah. Yang kedua tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah itu kan punya judul, punya tema. Contoh, baca kalimat la ilaha illallah. Boleh nggak nih? Boleh. Nah, tapi para ulama merangkum. Kenapa ada tahlilan? Tahlil itu kan la ilaha illallah. Gara-gara yang banyak yang baca, bareng-bareng baca, jadi ada tahlilan. Yang nerima nih bukan tahlilan, ditahlilin. Iya benar. Bener ya? Kalau sholawatan boleh, yang nerima disolawatin. Sama. Begitu, jadi sah-sah aja. Zikiran itu aja boleh. Yang penting ada tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada orang bilang tahlilan itu kan ada la ilaha illallah, ada baca kulhu, al-falak, an-nas, ada baca sholawat. Menurut saya sih tidak bid'ah. Karena apa? Itu kumpulan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dirangkum, dikumpulkan oleh para ulama sehingga jadi wiridan, jadi zikiran yang terangkum, sah-sah dan boleh-boleh saja. Baik, selanjutnya ada dari Po Ana. Ini assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah minta air doa kepada orang yang masih hidup? Kayak misalnya saya nih minta airnya sama Gus. Boleh gak Gus? Kalau minta air mah jangan, saya bilang. Ini mah kering Gus. Apa ada bahasa gini nih? Ini orang bisa bikin air, keren tuh. Bener, saya sembah tuh orang kalau orang bisa bikin air. Karena setahu saya yang bisa bikin air hanya Allah. Ya, tapi kalimatnya tadi minta air jangan juga. Lah saya punya segelas nih. Nah, Gus saya minta nih air. Nah, saya minum apa? Kan begitu. Sebenarnya ini lagi guyon aja Po Ana. Sebenarnya saya paham. Minta didoain. Contohnya doain saya Pak. Saya nggak bisa apa-apa. Baca Fatihah ada. Doain saya biar sehat. Boleh. Karena apa? Air itu adalah obat. Obat kita bacakan yang baik. Jangan begini, orang minta biar sehat kita bacain orengan lo, mules lo, jangan. Makanya kembali lagi ke kita. Kalau yang baik balik ke kita, yang jelek juga ke kita. Minta didoain air kita boleh. Apalagi kita minta doanya sama ulama, sama habaib, sama ustadz, sama kiai, bagus lagi. Tapi yang paling bagus lagi ada sebenarnya bukan nama ulama, bukan nama habib, bukan nama kiai, orang tua. Orang tua kita, maaf ya Allah, orang tua kita mah kayaknya orang bilik banget, orang tani banget. Lah, dia bisa punya mulut nggak? Pertama, yang kedua dia punya hati nggak? Pasti dia punya hatinya cakep banget kalau buat anak. Kecuali orang tua yang eplong dah, beda. Pasti Pak, gue nggak bisa doa. Udah, pokoknya ngecong kalau kata mah, ocehin aja, doain saya. Itu lebih afdol. Bukannya ulama, bukannya habib, nggak lebih afdol, karena walinya kita paling dekat adalah orang tua. Ganti besok saya bawa air ke makam. Nah, ini orang tua saya nggak ada. Saya betul lah tadinya. Itu mah namanya kata emak kita dan kubur aja. Lu boro-boro minta doa sama gua lagi sempit ini. Yang ada lu doain gua begitu.
Kalau sama orang hidup gitu nih. Kalau sama orang mati kita taruh di air situ, besok ntar kucing yang minum. Orang lewat enak, wah ada Sprite nih. Iya kita kasih Sprite. Jadi apa katanya, bener-bener anak gue kelaparan tapi ngasih Sprite gue udah mati. Ya Allah. Tapi bener gak Gus nih, kalau misalnya kita ada makanan nih, orang tua misalnya udah nggak ada, tapi kita tahu tuh itu makanan kesukaan orang tua gitu. Kata gini, kalau misalnya makan sesuatu tawar-tawarin ke orang tua, nah itu gimana tuh Gus kayak begitu? Itu mah tahayul nih. Jadi satu saya simpulkan, kalau begitu caranya tawar-tawarin orang tua. Lah kata dia, gua mah kagak makan gemplong, kagak makan wajib ya nih. Yang gua makan ini kalau bahasa kita gini nih, kita orang zohir nih, orang kasar kita ya, makannya apa nih? Nasi, roti kan ya. Nah kalau dia kita kasih roti nih, ngunyahnya gimana? Kata dia, lah blenderin apa, kan gak mungkin. Kita nawarin doang Gus. Nawarin doang. Iya. Boleh aja, cuma ngenengin doang nih. Mami nih lagi main ke rumah saya nih ya. Di rumah saya ada ayam bakar nih, mau. Saya menawarin doang kan. Katanya kurang aja deh gue, katanya gue ketempeleng itu, gak lihat tangan gue gede banget nih, gue ambek. Nah yang bagus tuh gini nih, sebenarnya gini, ada bagusnya buat nawarin, berarti kita ingat sama orang tua. Kan orang sini gua di wilayah saya itu ada orang misalkan lagi malam Jumat bacain orang tua didoain nih, terus ada tuh makanan yang dia doyan, taruh aja, berarti kalau kata orang yang meninggal, dia masih ingat sama gua, genengan makanan yang gua doyan masih ingat, dia masih ditaruh tuh, malah ditawar-tawar orang nih, doyanannya saya nih, begitu. Itu bagus, idep namanya, ingat. Nah kalau kita nawarin doang berarti kurang idep. Nah bagusnya apa? Kita kasih makanan dia adalah doa. Salah satunya Al-Fatihah, salah satunya adalah Quran, salah satunya adalah zikiran, salah satu adalah sholawat. Karena apa? Rabbana hablana min azwajina, Rabbighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata dalam Al-Quran, ya Allah ampuni dosa saya nih, dosa saya dan dosa orang yang beriman duluan, berarti emak kita, abah kita, encing kita, encang kita, semuanya orang yang beriman duluan. Dalam definisi dia yang hidup duluan kalau memang Islamnya keturunan. Tapi kalau Islamnya mu'alaq berarti berbeda dalam definisinya. Lalu diteruskan dalam firman ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai ada rasa di hati saya ada rasa dengki sama orang yang beriman duluan, salah satunya orang tua. Kita mohon ampun kepada Allah, dan buat orang tua kita yang kedua jangan jangan dengki, jangan sebel. Oke, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya Gus ya, buat mitra Syaban Siar. Bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup Gus. Baik, para mitra gangga di mana saja yang insya Allah dirahmati dan diberikan keberkahan, semoga selalu bahagia dunia akhirat, segala masalahnya diberikan pertolongan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, mari sama-sama kita terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai lahir kita sudah diberikan ilmu dan wajib kita mencari atau menerima ilmu itu, sehingga kita wafat kita masing-masing terus mencari ilmu, karena kita tidak pernah puas untuk menerima atau memiliki ilmu yang kita miliki. Maka daripada itu, semangat di mana saja berada kita terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting, jangan tinggalin guru kita, ustadz kita, habib kita yang paling dekat dengan diri kita, yang paling dekat dengan rumah kita, karena itu adalah keramat kita yang selain dari orang tua kita. Mari kita tutup doa ini pada sore maghrib ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم ارزقنا كمال المتبع له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.